Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Kuma Gadget. Jadi langsung aja, kali ini aku mau mereview sebuah smartphone yang masih bisa dibilang cukup oke di tahun 2022 ini. Dan jika kalian sedang mencari smartphone yang bisa kalian andalkan di bawah harga 2 juta, kalian datang ke tempat yang tepat. Nah, ini dia teman-teman, smartphone yang akan aku rekomendasikan ke kalian, yaitu mana flagship killer dari Poco. HP ini aku jadikan sebagai daily driverku, main game, ngedit video, mengambil foto, dan banyak lagi yang mana akan aku share hasil reviewnya selama pemakaian beberapa bulan. Setelah intro yang satu ini, jadi jangan kemana-mana. Oke teman-teman, jadi ini adalah Pocophone F1, dan kalau kita ngomongin smartphone ini, mungkin dari kalian ada yang masih ingat gimana ceritanya si Pocophone ini bisa menjadi HP yang cukup fenomenal di 3 tahun yang lalu. Kalau kalian bilang harganya, jawaban kalian itu benar. Jadi 3 tahun yang lalu, kurang lebihnya HP ini menawarkan harga yang cukup mengagetkan. Setengah harga daripada pesaingnya seperti Samsung Note 9, Huawei P20 Pro, bahkan Asus ROG Phone dengan chipset yang sama yang semuanya itu merupakan flagship kelas atas di masanya. Varian termurah dari HP ini kalau nggak salah itu dijual di harga 4.499.000. Itu yang varian RAM 6 dan ROM 64 GB. Nah itu dulu ya. Kalau sekarang duit segitu bisa dapetin second Poco F3, apalagi nambah sedikit bisa ambil seri terbarunya yaitu Poco F4. Sekarang dengan harganya yang bisa terbilang entry level, kalian bisa mendapatkan performa sekelas HP terbaru di harga 3 jutaan. Dari pantauanku di tahun ini, harga yang didapat untuk Pocophone F1 second itu tergantung variasi dan kondisinya. Kebanyakan itu di antara 1,5 sampai 1,8 juta. Kalau di bawah itu dengan kondisi full set tanpa minus, kalian gaskan aja teman-teman. Jadi nggak usah mikir lagi. Itu sudah harga paling murah menurutku. Nah buat yang ragu gimana performanya, let's go. Kita tes sekarang si Poco F1 ini. Untuk unitnya sendiri yang aku pegang ini adalah varian RAM 6 dan 64. Harganya aku dapat itu di 1,7, full set, dapat box, kepala charger 18 watt yang sudah support juga quick charge 3 dan casing juga dapat. Oke, sebelum ke pengetesannya aku jelasin sedikit spesifikasi unggulan dari HP ini buat kalian yang belum tahu. Jadi HP ini punya RAM 6 GB. Oke. Pilihan penyimpanannya itu ada 64 atau 128 GB. Dan bisa ditambah lagi sampai 256 GB. Layarnya IPS, punya resolusi Full HD Plus dengan kerapatan piksel di 403 dpi. Jadi layarnya itu berukuran 6,18 inch, punya refresh rate 60 Hz, punya desain poni yang di dalamnya ada lensa selfie dan di sebelahnya ini lensa infrared untuk deteksi wajah yang lebih akurat lagi di kondisi malam. Memakai teknologi liquid cooling, baterainya 4000 mAh dan juga sudah support quick charge 3. Untuk tipe SIM cardnya itu hybrid ya. And last but not least itu adalah prosesor Snapdragon 845. Prosesor ini yang jadi daya jual pada saat itu. Snapdragon 845 dijual di harga setengahnya dari para pesaingnya waktu itu. Nah kalau ngomongin soal desain, smartphone ini punya poni yang mana bisa kalian hide jika kurang suka. Punya ukuran layar 6,18 inch dan sudah memakai proteksi Gorilla Glass 3. Kalau dioperasikan dengan satu tangan sih masih cukup enak. Ukurannya juga nggak terlalu besar untuk digenggam. Lalu back covernya itu plastik ya, polikarbonat. Bagian belakang ada kamera utama 12 megapiksel, memakai sensor Sony IMX, dan di bawahnya itu adalah 5 megapiksel depth lens untuk efek bokeh. Fingerprint sensor yang akurasinya cukup cepat, namun agak sedikit miss jika tangan kalian itu berkeringat atau basah. Di samping lensanya ada dua LED flash. Nah, lanjut ke bagian atasnya itu ada headphone jack,
Di kanan ada volume rocker dan tombol power. Bagian bawahnya ada USB-C dan grill speaker serta lampu LED untuk notifikasinya. Bagian kiri ada SIM card tray bertipe hybrid, di mana bagusnya kedua slot SIM sudah mendukung koneksi 4G. Oke, di sini aku nggak akan terlalu menjelaskan sedetail mungkin smartphone ini, supaya kalian nggak bosan juga, karena yang paling penting itu adalah gimana sih performanya di tahun ini, bukan? Jadi mungkin di sini aku bakal lebih ke sharing pengalaman memakainya di 2022. Oke, alasan membeli Poco F1 di tahun 2022 sekali lagi yaitu harga dan performanya. Dua hal itu yang memutuskan aku untuk ambil Poco F1 di tahun ini. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, untuk harga secondnya itu rata-rata di 1,5 sampai 1,8 juta. Itu full set ataupun kalian dapatkan itu batangan. Bisa kalian cari di marketplace dan bahkan ada yang jual di bawah 1,5. Namun kalian mesti perhatikan betul-betul kondisi barangnya. Dengan harga segitu menurutku sudah deal breaker banget. Kapasitas baterainya 4000 mAh, sudah support quick charge 3 di 18 watt. Walaupun waktu casnya rata-rata itu kurang lebih 2 jaman untuk mengisi daya dari 1% sampai full. Tapi ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan smartphone keluaran terbaru di range harga sejutaan yang tidak punya fitur quick charge tentunya. Sedangkan untuk performanya sendiri, nah ini aku ukur pakai skor Antutu versi 9. Smartphone ini tembus skornya itu di 380 ribuan. Jadi bisa kalian lihat di layar kaca kalian. Yang dimana HP ini masih cukup tangguh dan responsif jika menghandle tugas berat. Jadi seperti ada multitasking ataupun diajak bermain game dengan settingan rata kanan tentunya. Kenapa aku bilang cukup responsif? Karena Poco F1 ini sampling touch-nya itu sudah support sampai 10 sentuhan. Dan buat kalian pemain yang suka mengandalkan kecepatan tangan, mestinya sudah puas banget dengan HP ini. Untuk panas yang dihasilkan masih kategori hangat, dan ini terbantu banget dengan teknologi liquid coolingnya, di mana bisa meredam panas yang dihasilkan supaya nggak nyebar ke bagian HP. Game seperti Mobile Legends dengan settingan rata kanan itu lancar dimainkan. Kalau untuk PUBG, Poco F1 ini masih cukup nyaman-nyaman saja dipakai. Apalagi untuk sensornya cukup lengkap di Poco F1 ini. Settingan grafik yang terbuka di HDR Ultra ya kawan-kawan. Nah, mungkin ada yang bisa tembus sampai settingan paling tinggi dengan HP ini. Coba dong kalian bantu aku untuk komen di bawahnya. Sayangnya untuk Genshin Impact stuttering masih ada di settingan. Dan itu berjalan di settingan high. Walau gamenya masih bisa dimainkan, namun jika ingin lebih lancar dan nyaman, kalian bisa turunkan settingan grafisnya. Suhu HP menjadi hangat sekitar 40-42 derajat yang sempat aku ukur, dan ini menurutku masih aman-aman saja. Nah, kalau menurut kalian masih kurang nyaman, kalian bisa tambahkan fan cooler biar makin adem lagi. Satu lagi buat kalian yang suka main game emulator, game-game jadul. Nah, di Poco F1 ini aku cobain pakai emulator Aether SX ataupun PPSPP. Aku mainkan beberapa game dan ternyata HP-nya masih enak-enak aja guys dipakai. Ya, walau kalian harus melakukan beberapa settingan kalau dirasa gamenya rada berat. Tetapi so far menjalankan emulatornya itu masih lancar-lancar aja. Mungkin nanti aku akan buatkan video terpisahnya ya kawan-kawan, khusus untuk sesi pengetesan gamingnya. Nah, kalau tadi dari sisi performanya, berikutnya aku akan tes kamera di Poco F1 ini. Untuk lensa kamera di belakang di HP ini ada dua. Satu beresolusi 12 megapiksel, lensa utama memakai sensor Sony IMX, dan satu lagi itu 5 megapiksel untuk depth sensor atau pengambilan bokeh di mode portrait. Sedangkan untuk kamera selfie-nya itu punya resolusi 20 megapiksel. Melihat konfigurasi seperti ini, tentunya kamera selfie-nya dengan resolusi yang lebih besar dari kamera belakangnya seharusnya bisa menghasilkan foto yang lebih tajam dan detail. Jadi benar aja hasil selfie-nya itu memang top banget kawan-kawan. Wajar sih karena ini kan mantan flagship-nya Poco. Hasilnya tajam dengan kontras yang baik, namun untuk skin tone-nya rada pucat menurutku. Untuk hasil kamera belakangan juga menurutku nggak terlalu mengecewakan. Bukan yang terbaik memang, kalau aku pribadi sih lebih suka hasil Google Pixel 2 yang sempat aku review sebelumnya. Nah, buat yang belum nonton, kalian bisa cek linknya di atas.
Nah, bagusnya buat kalian yang memang kurang suka dengan software kamera bawaan dari MIUI, kalian bisa instalkan Gcam yang mana hasilnya secara kontras, warna, dan ketajaman sudah menyerupai ya mirip-mirip kamera Google Pixel. Nah, bahkan ada yang bilang apapun smartphone-nya, instalin aja Gcam biar lebih bagus hasilnya. Nah, kalau kalian gimana teman-teman? Mana yang lebih kalian sukai? Tulis ya di kolom komentar. Untuk fitur kamera di smartphone ini cukup komplit. Ada fitur AI, HDR, efek beauty, mode portrait untuk foto bokeh, serta mode pro yang bisa kita atur untuk white balance, ISO, fokus, serta shutter speed. Fitur short video juga sudah ada, buatnya suka ambil video 15 detikan yang otomatis berhenti. Jadi cocok membuat Instagram Reel atau YouTube Short. Berikut adalah beberapa sampel foto yang aku ambil dengan HP ini. Untuk video sudah bisa merekam maksimal 4K 60 frame per second. Bagus sih, cuman ya jarang kepake aja untuk sehari-hari. Untuk Full HD-nya itu 1080p di 30 atau 60 frame per second. Dan ini menurutku sudah bagus banget, apalagi untuk ukuran HP second di harga sejutaan. Nah, kekurangannya yaitu absennya fitur OIS untuk pengambilan foto, sedangkan untuk fitur ACE sudah tersedia untuk videonya, baik di kamera belakang ataupun kamera depannya. Nah, berikut sampel pengambilan videonya. Halo teman-teman, jadi sekarang ini adalah hasil sampel dari perekaman videonya di kamera Pocophone F1 ya. Jadi dia maksimal bisa merekam di 4K. 4K-nya itu 60 frame per second loh, udah keren banget. Ini terbantu sekali karena dia sudah memakai chipset Snapdragon 845. Nah, biasanya secara normal sih aku pakai rekam itu di full HD aja ya. Jadi sambil menemani anak ya, ke pantai jalan-jalan. Nah, hasilnya seperti ini. Dan ini bagusnya sudah ada fitur stabilizernya, stabilizer ACE. Dan yang kalian lihat ini adalah aku merekam dengan resolusi Full HD di 60 frame per second guys. Jadi ya HP-nya masih sangat keren sekali. Suasananya sore hari, dan ini aku pakai sambil berjalan. Nah, sekarang kita akan switch ke kamera depannya. Oke, untuk kamera depannya seperti ini kawan-kawan. Jadi dia sudah full HD di 30 frame per second. Nah, bagusnya itu juga sudah ada stabilizer juga ya, ACE. Oke, jadi wide-nya segini teman-teman. Ini sudah maksimal, tanganku memanjang. Jadi bisa kalian lihat dynamic range-nya, waktunya sore hari. Jalan-jalan mantai sore hari. Gimana? Untuk hasilnya gimana teman-teman? Jadi langsung aja kalian tulis ya kolom komentar. Next kita akan lanjut lagi untuk pengujian yang lainnya. See you again. Next kita akan bahas salah satu yang bikin si Poco F1 ini semakin menarik, bahkan sejak 3 tahun peluncuran pertamanya, ROM yang bisa kalian custom. Yap, benar. Pengguna awam tentunya nggak bakalan terlalu ngeh sama custom ROM. Penjelasan lebih detail itu bisa kalian googling aja. Intinya dengan melakukan ROM custom, kalian bisa meningkatkan kemampuan dari si Poco F1 ini. Karena ya memang flagship jadul ini masih punya potensi untuk memainkan game-game dengan settingan berat. Sebut saja ROM custom seperti Nusantara, ada Pixel Experience, lalu Corvus, dan banyak lagi bisa kalian temukan di YouTube. Gak cuma custom ROM doang, tampilan tema dari Poco F1 ini bisa makin keren lagi. Nah, jika kalian tanya settingan ROM yang ngebut untuk bermain game sama hemat daya yang mana?
Nah, di forum banyak juga ya pertanyaan seperti semacam itu. Jadi mungkin buat kalian yang nonton video ini yang punya rekomendasinya, tolong dong bisa kalian bantu untuk tulis di kolom komen. Jadi karena terus terang aku pribadi yang bukan termasuk gamer berat, jadi modal UBL, aku downgrade HP ini ke Android 9 memakai MIUI 10 Global. HP-nya masih sangat enak dijadiin daily driver. Jadi bermain game juga cukup lancar dan responsif. Nah, jadi menurutku ya aku stay aja di OS ini. Gimana menurut kalian? Apakah ada yang sama? Untuk keluaran audionya, Poco F1 ini punya konfigurasi stereo speaker. Ya benar, speaker itu sudah stereo. Satu di grill speaker bawah, satunya lagi di earpiece atas. Namun sayangnya untuk keluaran suaranya masih kurang maksimal kalau dibandingkan dengan HP-HP keluaran dengan stereo speaker yang terbaru. Nah, untuk contoh suaranya bisa kalian cek ya. Oke, terakhir aku akan bahas dari segi baterainya. Jadi kapasitasnya 4000 mAh, sudah support quick charge di 18 watt. Ya namanya HP second, tentunya banyak dari kalian pasti mengalami juga masalah seperti baterai drop atau kondisi di mana baterainya sudah haus dan mesti harus di replace. Di sini aku memakai aplikasi IQ Battery, bisa kalian cari aja di Play Store. Nah, kegunaan dari aplikasi ini yaitu tentu untuk mengetahui kesehatan baterai di HP kalian. Biasanya baterai yang bermasalah itu timbul jika aplikasi sudah menunjukkan angka di bawah 60%, serta ditandai dengan HP yang langsung mati. Kalau posisi baterainya itu kira-kira masih 20% atau ada kasus lainnya. Dan jika seperti itu, kalian wajib untuk segera ganti baterainya, supaya HP kalian itu nggak ada masalah, serta komponen di dalamnya itu jadi makin awet. Nah, dari pantauanku di grup Poco F1 ada dua yang aku sarankan dan ini sudah banyak kawan-kawan di sana memakainya, yaitu buatan Raki Panda dan satu lagi adalah baterai mode 5000 mAh. Nah, untuk baterai mode 5000 mAh ini aku sendiri sudah memakainya. Nah, buat yang tanya di mana beli, kalian bisa cek di kolom deskripsi, nanti aku cantumkan linknya. Jadi ini sudah berjalan selama kurang lebih 8 bulan pemakaian kondisinya. Aku cek di aplikasi IQ Battery itu statusnya 86% teman-teman. Apakah awet dan aman nggak baterai mode itu? Dari pengalaman aku bilang sih awet, apalagi jika kalian pakai cuma sekedar medsos atau bermain game ringan. HP-nya bisa bertahan seharian, pagi dicas, sore bahkan masih ada sisa. Kalau untuk yang Raki Panda itu sejujurnya belum pernah aku coba. Cuman banyak yang memang menyarankannya di forum. Untuk screen on time yang aku dapatkan bisa 5-6 jam, tergantung keperluan. Kalau dipakai untuk push rank Mobile Legends, HP-nya masih bisa lah diajak. Oke, mungkin segitu dulu untuk video review pemakaian Poco F1 di tahun 2022. Apakah HP ini direkomendasikan? Jawabanku sangat aku rekomendasikan. Apalagi kalau kalian itulah tipe user yang nggak mementingkan desain layar bezel-less, tidak perlu refresh rate tinggi, NFC nggak penting, belum perlu teknologi 5G, ada lensa kamera triple, dan nggak cari body HP yang bling-bling shiny. Poco F1 ini wajib jadi perhatian kalian. Apalagi kalian termasuk gamer dengan budget mepet. Nah, buat kalian yang sedang ada rencana mencari Poco F1 di tahun 2022, wajib perhatikan hal berikut. Jadi perhatikan baik-baik ya kawan-kawan. Yang perlu dicek sebelumnya, sebelum membeli Poco F1 di tahun 2022 adalah akun Mi-nya harus kosongan, tipe layarnya NFT atau FTS, serta kondisi baterai yang masih layak pakai. Ada yang perlu ditambahin lagi? Kita lanjut di kolom komentar kawan-kawan. Jadi jangan ragu tulis tentang HP ini di kolom komentar. Terima kasih buat yang klik dan sudah tonton videonya sampai habis. Jangan lupa kalau infonya bermanfaat, kasih tahu ke teman kalian, like jika kalian suka, dan subscribe channel Kumba Gadget.
Kita ketemu lagi di video menarik lainnya. Stay safe, have a nice day kawan-kawan.